Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, seorang mukmin ketika dia bangun dari tidurnya, maka lafaz yang pertama dia ucapkan, kalimat yang pertama dia ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mewafatkan kami. Ketika seorang muslim baru bangun, yang pertama dia ungkapkan dia adalah ucapan rasa syukur dia kepada Allah, memuji Allah, kemudian dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami setelah Engkau mewafatkan kami. Karena tidur merupakan bagian dari kematian. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42 Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hal itu, bahwa ruh atau jiwa setiap orang itu ada di tangan Allah. Ada orang yang ruhnya Allah tahan, tidak dia kembalikan sehingga wafat. Ada juga yang kemudian Allah kembalikan ruhnya sehingga dia masih bisa terbangun. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih menghidupkan kita. Maka tidur dan bangun tidur ini sebagai bukti bagi seorang mukmin bahwa hari kebangkitan itu ada. Kita lihat, kalau kita perhatikan bagaimana kita lihat sejarah turunnya Al-Quran. Dari 114 surat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, para ulama membagi ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah sebanyak 86 surat, sedangkan surat Madaniyah hanya 28 surat. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa surat-surat Makkiyah jumlahnya lebih banyak? Karena surat-surat Makkiyah itu lebih banyak berisi tentang keyakinan kepada kaum muslimin tentang hari akhirat. Karena pada saat itu terfikir dalam pikiran masyarakat Arab jahiliyah, begitupun dalam keyakinan mereka, bahwa kesuksesan itu hanya dipandang dari materi. Sesuatu itu hanya dipandang dari sesuatu yang tampak, sesuatu yang terlihat. Maka kemudian Al-Quran terus menerus memberikan keyakinan kepada kaum muslimin tentang apa? Tentang hari kebangkitan, tentang hari akhirat. Oleh karena itu, baru bangun saja kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa kita ini baru bangun dari kematian kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, bagi seorang mukmin kita meyakini akan adanya hari kebangkitan, yaumul ba'tsi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2707, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha, sesungguhnya nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan pakaian yang dia pakai. Para ulama menjelaskan, seperti Imam Al-Baihaqi beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pakaian itu maksudnya adalah amalan orang itu. Dikuatkan lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim,
tsumma bu'itsu, kemudian manusia akan dibangkitkan ala a'malihim, berdasarkan amal mereka. Ini yang mesti kita yakini, bahwa kehidupan kita bukan sekarang yang sedang kita jalani, tapi akan ada kehidupan yang kita jalani dan perjalanan sangat panjang, yaitu hari akhirat. Kita meyakini hari kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan, maka kemudian manusia akan digiring di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin wukuf di Arafah, Arafah merupakan miniatur padang mahsyar. Jadi Arafah itu merupakan miniatur padang mahsyar. Semua manusia dari berbagai pelosok negeri, mereka berkumpul di tempat itu. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kelak, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka kemudian kita akan digiring di sebuah tempat yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian, dan juga beberapa hadis dari Nabi SAW kemudian menggambarkan kepada kita bahwa ketika manusia digiring di padang mahsyar, di kehidupan akhirat, manusia begitu beragam. Ada kelompok yang Allah berikan perlindungan kepada mereka. Hadisnya masyhur, ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya mereka yang mendapatkan naungan. Nanti di hari akhirat nanti ada manusia-manusia yang tidak akan Allah ajak bicara. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Di antara orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah adalah innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Orang-orang yang menutup, orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tidak mau mengamalkan isi Al-Qur'an. Mereka tidak mau berhukum dan hukum Allah. Maka orang-orang seperti ini mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Yaitu orang-orang yang menukar ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Mereka gunakan dalil-dalil ayat Al-Qur'an dan juga hadis dari Nabi SAW hanya untuk kepentingan hawa nafsu mereka semata. Kemudian ada juga kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullah." Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat mereka. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Siapa? Yang pertama, al-'aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, al-mar'atul mutarajjilah, laki-laki yang menyerupai perempuan. Kemudian yang ketiga, wad-dayus, yaitu seorang pemimpin, seorang laki-laki yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika kondisi yang begitu sangat dahsyat di yaumil akhir nanti, maka kita sangat berharap kepada Allah agar Allah menggolongkan kita orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kalian salat karena mengharap ridha Allah, wanhar, dan hendaklah kalian berkurban. Kalau kita perhatikan surat Al-Maun, Allah simpan setelah surat Al-Kautsar, Allah simpan setelah surat Al-Maun. Di surat Al-Maun Allah menggambarkan, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari penghisaban? Yaitu mereka orang-orang yang kikir, tidak mau berbagi kepada anak-anak yatim, tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Dan kalaupun mereka sholat, tujuannya bukan karena Allah. Kalau mereka sholat, tujuannya karena untuk orientasi dunia. Maka kemudian Allah gambarkan, Allah lanjutkan dengan surat Al-Maun. Kalau orang-orang yang percaya akan penghisaban Allah, orang-orang yang percaya akan hari akhir, maka mereka tidak akan kikir dengan harta mereka. Kurban akan mereka laksanakan, zakat akan mereka keluarkan. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, insyaallah sekitar 7 hari lagi kita akan melaksanakan
Idul Kurban atau Idul Adha, maka ini merupakan bukti apakah kita iman kepada hari akhir atau tidak. Apakah kita beriman kepada hari penghisaban atau tidak. Insya Allah kalau kita yakin akan hari penghisaban, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk melaksanakan syariat Allah, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 Zulhijjah insyaallah tahun ini bertepatan dengan tanggal 31 Juli, yaitu hari Jumat. Kaum muslimin sering menyebut nama 10 Zulhijjah ini dengan Idul Adha ataupun dengan penyebutan nama Idul Kurban. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kalimat dengan kata kurban. Idz qarraba kurbanan. Ingatlah ketika kedua anak Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, mereka qarraba kurbanan. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah menerima kurban dari yang satu dan Allah tidak menerima kurban dari yang lain. Jadi kalau kita perhatikan apa makna kurban, kenapa disebut dengan Idul Kurban? Kata para ulama dalam tafsir Al-Mufradat fi Gharibil Quran, yang dimaksud dengan kurban adalah ma yataqarrabu bihi ilallah. Kenapa disebut dengan kurban? Karena kurban ini adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek keimanan kita. Kita cek keyakinan kita kepada yaumul akhir. Kita cek keimanan kita kepada hari penghisaban dan hari pembalasan. Bagaimana para nabi, orang-orang salih yang mereka sudah dijamin masuk surga. Luar biasa bagaimana pengorbanan mereka, bagaimana tadhiyah mereka, pengorbanan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengorbankan istri yang beliau cintai dan anak yang beliau cintai. Diperintahkan oleh Allah agar anak dan istrinya diasingkan. Nabi Ibrahim beliau melaksanakan hal itu. Kenapa? Karena beliau ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya sudah remaja, baru berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bayangkan bagaimana pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau begitu cinta kepada anaknya, tapi ketika syariat menetapkan, Allah menetapkan, hai Ibrahim, sembelih anakmu. Karena cinta beliau kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka beliau korbankan walaupun itu adalah anak yang beliau cintai. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW beliau mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan Islam ini. Bagaimana seorang istri Nabi Khadijah, beliau adalah seorang seorang wanita kaya raya. Tapi luar biasa, bagaimana kalau berbicara tentang syariat, semua harta beliau korbankan demi kepentingan syariat ini. Hanzalah, seorang anak muda yang baru nikah, tapi ketika malam ada panggilan untuk jihad, maka pada saat itu pun Hanzalah meninggalkan istrinya yang beliau cintai, padahal baru akad nikah. Luar biasa pengorbanan mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah kita membeli harta, begitu mudah kita membeli barang, tapi apakah kita mudah ketika kita hendak melaksanakan syariat Allah? Ini yang coba kita renungkan. Dan memang Al-Quran menggambarkan wa kanal insanu jadala, seringkali manusia itu banyak membantah. Ketika Ali bin Abi Thalib
Beliau bangunnya kesiangan, tidak melaksanakan sholat tahajud. Nabi sebagai seorang mertua melihat menantunya enggak bangun malam, enggak sholat tahajud. Kemudian Nabi nanya, wahai Ali, kenapa engkau enggak sholat qiyamul lail, enggak sholat tahajud? Kata Ali, ya Rasulullah, setan telah menggangguku. Kemudian turunlah ayat, wa kanal insanu jadala. Memang manusia itu seringkali banyak membantah, seringkali manusia itu banyak alasan. Ketika kita mau kurban, kita berpikir, can kabeli ieu, can kabeli itu. Seringkali banyak alasan-alasan yang kita munculkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, kalau sudah berbicara dengan syariat, jangan terlalu banyak berpikir. Kita laksanakan syariat itu, kita laksanakan perintah itu sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, insyaallah Masjid Istiqomah kita akan melaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah, kita akan menyembelih hewan kurban, dan bukan hanya sesuai dengan himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka untuk tahun ini kurban di Istiqomah akan lebih banyak kita tebar ke berbagai wilayah, ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok yang memang jarang di sana dilaksanakan sembelihan hewan kurban. Oleh karena itu kami mengajak kepada hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, siapa yang ingin ikut berpartisipasi untuk menebar hewan kurban ke berbagai daerah, ke pelosok, maka silahkan, kami sudah mempersiapkan stand penerimaan untuk penitipan hewan kurban. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.